Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Al-Farizi dengan NIM 22010101035. Jadi di sini saya merupakan anggota kelompok 1. Kelompok 1 itu mendapatkan judul yaitu Air Monitoring, Air Quality Monitoring. Di sini saya mengangkat judul yaitu merancang sistem kendali dan monitoring suhu dan kelembapan udara dalam ruangan menggunakan sensor DHT22 yang disimulasikan di WOWI dan ThingSpot. Jadi di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan dulu IoT, apa itu IoT, kemudian dashboard yang saya gunakan, kemudian akan saya simulasikan rangkaiannya menggunakan WOWI, dan kita lihat untuk dashboardnya itu kita simulasikan di ThingSpot. Kemudian konsep dasar Internet of Things atau IoT dalam potensial dalam bidang air quality monitoring atau monitor kualitas udara. Jadi IoT ini adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi konsep IoT ini sebenarnya sederhananya yaitu konektivitas antar perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan internet. Jadi tujuan IoT ini ya memang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi dalam konteks dalam bidang air quality monitoring ini, IoT berperan cukup penting, mengingat bahwa pada saat kita ingin melakukan pengukuran kualitas udara, kita harus melakukannya satu persatu, dan itu merupakan hal yang menyulitkan bagi manusia. Jadi IoT ini sangat membantu untuk menghitung kemudian menampilkan hasil dari perhitungan air quality atau kualitas udara yang dimonitor. Kemudian di sini IoT itu dihubungkan atau perangkat antar perangkat dihubungkan melalui protokol komunikasi. Jadi di sini saya mengambil contoh 3 buah protokol komunikasi IoT. Yang pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu merupakan protokol komunikasi dasar dalam komunikasi web. Jadi memang HTTP ini udah kita kenal sebelumnya, yaitu pada saat dalam web. Jadi kita memang sering menemukan HTTP atau HTTPS ini. Kemudian yang kedua itu ada MQTT atau Message Queuing Protocol Telemetry Transport, yaitu merupakan protokol komunikasi yang ringan. Jadi memang MQTT ini merupakan protokol komunikasi yang cukup ringan yang dirancang untuk komunikasi antar mesin, yaitu machine to machine atau biasa yang disingkat dengan M2M. Jadi MQTT ini cocok untuk model dengan bandwidth yang terbatas. Jadi memang MQTT ini cocok karena rendahnya nilai latensi pada saat komunikasi data yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu, contoh yang ketiga ada CoAP atau Constrained Application Protocol, yang merupakan suatu protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Jadi CoAP ini mirip dengan HTTP, cuman dia menggunakan sumber daya yang sedikit sehingga cocok digunakan pada platform IoT atau perangkat IoT yang memang sumber dayanya terbatas. Kemudian tantangan dan solusi dalam keamanan dan privasi data IoT. Jadi tantangan dalam keamanan dan privasi data IoT ini sebenarnya cukup banyak. Tapi yang paling penting saat ini yaitu keamanan dan privasi data dalam IoT. Mengapa demikian? Karena data ini merupakan suatu hal yang penting dalam IoT. Jadi solusinya yaitu ya dengan memilih protokol komunikasi yang cocok untuk keamanan data kita. Ya mungkin bisa menggunakan HTTP yang versi HTTPS, karena HTTPS itu sudah versi HTTP yang memiliki
uh, proteksi data, ya, semacam itu. Kemudian di sini kita akan membuat suatu alat. Jadi kita akan mensimulasikan alat. Jadi di sini ada bagian kendalinya. Yang pertama input yang kita gunakan yaitu berupa sensor DHT22, yang mana sensor ini merupakan sensor yang dapat menampilkan atau membaca nilai suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada ESP. ESP ini merupakan seperti microcontroller yang digunakan untuk memproses data dari sensor DHT22. Kemudian outputnya ini kami tampilkan 3. Yang pertama dashboard dari IoT itu sendiri, kemudian ada OLED untuk menampilkan langsung. Yang ketiga, di sini ada kipas. Jadi fungsi kipas ini untuk mendinginkan atau mengatur suhu pada ruangan tersebut di set point yang ditentukan. Kemudian di sini ada feedback, yang memang feedback ini bertujuan untuk sensor ini akan terus membaca nilai suhu yang terdapat pada ruangan yang dikendalikan oleh kipas ini. Kemudian langsung saja kita simulasikan rancangan pada Walkme dan ThinkSboard Cloud. Jadi di sini kita akan menggunakan Walkme sebagai simulasi rangkaiannya. Kemudian di sini juga kami akan menggunakan ThinkSboard Cloud. Di ThinkSboard yang kami gunakan di sini ThinkSboard Cloud untuk melihat data yang dikirimkan dari perangkat menuju dashboard IoT-nya. Langsung saja kita simulasikan rancangan pada Walkme dan ThinkSboard Cloud. Jadi di sini kita akan menggunakan Walkme sebagai simulasi rangkaiannya. Kemudian di sini juga kami akan menggunakan ThinkSboard Cloud. Di ThinkSboard yang kami gunakan di sini ThinkSboard Cloud untuk melihat data yang dikirimkan dari perangkat menuju dashboard IoT-nya. Sebelum simulasi, kami ingin memberitahu bahwa protokol komunikasi IoT yang kami gunakan yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Jadi karena MQTT ini memiliki banyak keuntungan. Pertama itu ringan dan efisien. Ya, memang MQTT ini sangat ringan ya, sehingga cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, sehingga daya yang digunakan itu juga sedikit. Kemudian konektivitas jarak jauh. Jadi MQTT ini sangat mendukung untuk konektivitas jarak jauh ya, karena MQTT ini dia bekerja sangat stabil pada bandwidth yang memang kurang stabil, atau dia juga dapat bekerja pada bandwidth yang memang kurang stabil. Dan keuntungan lainnya yaitu latensi yang rendah atau delay, bisa dibilang delay yang cukup rendah, sehingga pengiriman datanya itu sangat cepat. Kemudian untuk keamanan juga MQTT ini menyediakan keamanan untuk melindungi data kita. Kemudian MQTT ini juga mendukung konektivitas multi perangkat. Jadi MQTT ini mendukung untuk mengkoneksikan banyak perangkat, sehingga MQTT ini menjadi pilihan yang sangat cocok untuk proyek kali ini. Langsung saja kita simulasikan. Sebelumnya kita masuk ke Walkme terlebih dahulu. Nah, di sini udah kita program sebelumnya dan udah kita buat juga rangkaiannya. Di sini yang pertama itu kita include untuk sensor DHT-nya. Kemudian ada FRIT itu untuk OLED, dan pub subclient itu untuk MQTT dan ThinkSboard-nya. Kemudian untuk WiFi kita menggunakan default dari Walkme, yaitu Walkme Guest, dan passwordnya itu memang kosong karena Walkme ini tidak mendukung WiFi eksternal. Jadi ya memang harus menggunakan simulasi WiFi yang diberikan oleh Walkme. Kemudian untuk MQTT servernya ini kita
menggunakan ThinkSpot Cloud. Jadi memang kita menggunakan ThinkSpot Cloud. Jadi kemudian untuk MQTT access-nya itu bisa kita dapatkan dari ThinkSpot-nya. Sebenarnya ini bisa diatur tergantung pada ThinkSpot-nya nanti. Nah, seperti ini programnya. Di sini ada untuk penampilan OLED-nya, mulai dari ukuran, warna. Kemudian di sini ada status dari WiFi-nya, terkoneksi atau tidak. Nah, di sini ada untuk melihat port default MQTT yang tersedia, yaitu di sini menggunakan port 1883. Nah, di sini kami sedikit mensimulasikan untuk coolernya, yaitu kami di sini LED sebagai pengganti dari coolernya. Jadi pada saat temperatur itu di atas 25 derajat Celcius, maka putaran dari coolernya itu atau pendinginnya itu akan sangat kencang. Kemudian pada saat temperatur bernilai 20 sampai dengan 24, maka kipas pendinginnya itu mulai pelan putarannya, tak selalu pada saat temperatur di atas 25 derajat Celcius. Kemudian pada saat temperatur di atas atau 16 derajat Celcius, jadi coolernya itu mulai terus pelan hingga hampir setengah RPM maksimumnya. Dan pada saat temperatur itu di bawah 16 derajat Celcius, maka lampu atau cooler atau pendingin ini akan mati. Langsung saja kita koneksikan ke ThinkSpot-nya. Yang pertama, kita ke device, kemudian klik tombol tambah, add new device. Kita beri nama untuk suhu. Next, kredensial. Kemudian, di sini token yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya di sini bisa kita default, ya, bisa kita atur sendiri. Jadi di sini kita coba default, kita coba atur sendiri. Kita coba admin 123. Oh, kredensial sudah digunakan. Oke. Kita pakai yang lain. Oke, ini close saja. Nah, di sini sudah kita buat bentuk device-nya. Langsung saja kita ke body-nya. Di sini kita menggunakan sensor DHT22 sebagai sensor yang membaca nilai suhu dan kelembapan ESP32. Nah, di sini ESP32 sebagai microcontroller yang memproses data dari sensor DHT. Kemudian OLED di sini untuk menampilkan hasil dari pembacaan sensor DHT22. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini compile project simulasi di WOB ini memang agak sedikit lama karena kan banyak di sini banyak perulangan memang dan banyak void dalam satu baris. Jadi mengapa kita menggunakan ESP32 di sini? Karena ESP32 ini mendukung yang pertama Bluetooth, yang kedua Wi-Fi. Jadi konektivitas ESP32 ini memang sangat luas. Jadi hal itulah yang menjadi penyebab kita menggunakan ESP32. Nah, di sini sudah tersimulasi. Kita tunggu. Oke, mulai inisialisasi. Bisa dilihat di OLED-nya. Mengkoneksikan ke Wi-Fi terkoneksi.
Oh, di sini ada kesalahan MQTT. Nah, bisa kita lihat di sini udah tersimulasi yang kedua. Tadi sedikit kesalahan, MQTT-nya tidak mau terkoneksi karena kita belum memasukkan akses tokennya yang udah kita buat tadi. Kita tunggu aja, Wallet mulai menginisialisasikan. Oke, WiFi terkoneksi. Kita lihat, nah bisa kita lihat di sini percobaan MQTT konektivitasnya itu terkoneksi. Nah di sini data mulai di send atau mulai dikirimkan. Bisa kita lihat di sini temperaturnya itu 11,3 derajat Celcius. Kemudian humidity atau kelembapannya itu 70%. Ya, kita coba untuk mengatur di DHT-nya. Nah, kita coba 24 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat di sini temperaturnya temperaturnya 24,10 derajat Celcius dengan humidity atau kelembapannya itu tetap karena kita nggak ada melakukan perubahan di kelembapannya. Di sini LED hidup karena kondisinya di 24 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini pengkondisian yang kita buat. Nah, kondisinya yaitu di kondisi kedua ini temperatur di rentang 20 hingga 24 derajat Celcius. Nah, di sini temperaturnya yaitu 24 derajat Celcius. Di sini jadi pendinginnya ini akan menyala dengan kecepatan yang tahap kedua di sini. Kemudian bisa kita lihat di ThinkSport-nya. Di ThinkSport device. Nah, bisa kita lihat di sini status dari dashboard yang udah kita buat tadi yaitu aktif. Kita coba lihat untuk latisi telemetrinya. Nah, udah masuk di sini humidity 56,5% dan temperatur 24,1%. Kita lihat kelembapannya 56, sedangkan temperatur atau suhunya yaitu 24,1 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini benar. Kita coba ubah lagi nilai untuk suhu dan kelembapannya. Kita atur di suhu yang lebih tinggi dengan kelembapan. Nah, kita lihat di sini data yang terkirim. Ini masih data yang tadi. Karena update data yang kita buat di sini yaitu delaynya sebesar 5000 atau setiap 5 detik sekali. Nah, di sini datanya udah terkirim ke ThinkSport. Kita coba lihat. Nah, di sini udah berubah juga. Kelembapannya 33,5%, sedangkan temperaturnya yaitu 42,1 derajat Celcius. Kemudian bisa kita lihat di dashboardnya untuk menampilkan Jadi di sini kita akan coba untuk menampilkan suhu dan kelembapannya di GAUK atau tampilan pada layar.
Nah, di sini untuk dashboardnya udah kita buat.